klaim orang merasa dirinya udah dekat dengan Tuhan, silahkan. Merasa dirinya sudah bertuhan, silahkan. Pak Teten merasa dirinya ganteng, silahkan. Ya, nggak ada masalah. Saya tidak akan menyalahkan orang mengklaim kok, silakan saja. Kalau nggak malu mah, itu aja kan gitu. Jadi klaim orang, tetapi kan ada standarisasi minimal. Ini kan bagaimanapun juga keilmuan ya. Kita mencoba kebenaran itu berdasarkan nilai-nilai ilmiah, bukan hanya sekedar asumsi saja kan begitu. Ada standarnya kan gitu. Nah, dari orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itulah yang bisa mendeteksi siapa sahabat-sahabat dia yang sudah dekat dengan Allah. Ada standarnya. Sudah tidak ada perlawanan dalam dirinya. Sudah tidak ada keluh kesah dalam dirinya menghadapi apapun yang sudah terjadi. Ujungnya ya sudah, kalau memang itu kehendak Allah. Jadi artinya apapun ketentuan yang terjadi sudah tidak ada keluh kesah, sudah tidak ada kecerek. Mengeluh. Kecerek. Kesel gitu. Iya, hujan aja ya berhari-hari. Itu kecerek lah, udah tanda kutip aja kecerek ya. Ya, ngelus dada, nempak jidat kan gitu. Itu kan ekspresi orang kesel kan gitu. Nah, ketika kita ini kesel dengan cuaca alam yang terus berganti semacam ini, yang merubah alam cuaca ini siapa? Kalau begitu Anda tidak suka dengan Tuhan dong. Ini kan konsekuensinya. Maka apapun yang sudah terjadi, ya sudah selesai. Orang yang dekat dengan Tuhan itu bukan orang yang diam tidak berusaha, tetapi orang yang tidak pernah berputus asa dalam melaksanakan usahanya. Iya. Gagal panen, tanam lagi. Gagal lagi. Gagal lagi. Sampai akhirnya habis semuanya hartanya, tinggal celana pendek saja. Jatuh miskin. Setelah habis semuanya, dia meninggal dunia. Ketahuilah itulah orang yang paling sukses di alam dunia. Karena dia dilahirkan dengan tugas menanam padi yang tidak pernah jadi, dia lakoni sampai mati. Itu namanya hebat. Nggak cengeng kayak kamu begini nih. Itulah gitu. Artinya akan ada rasa tegar kedekatan dengan Tuhan. Sudah, sekarang saya nanya aja lah. Ketika Anda berada di ruangan kepala negara, presiden, atau di kepala staf angkatan bersenjata, di mana dijaga dengan tank baja seluruhnya itu, Anda merasa tenang nggak? Ini yang perlu kita gali. Apakah Anda sudah merasa ada ketenangan ketika dekat dengan Tuhan? Itu yang menjadi standar. Adapun klaim mulut Anda itu silakan saja Anda ngomongin. Tapi kita tahu Anda masih berkeluh kesah kok. Anda masih marah. Anda masih kecewa kok. Anda masih dendam kok. Anda masih benci kok. Ya bagaimana saya mengatakan orang itu dekat dengan Tuhan masih membenci sesama manusia kok. Hanya karena beda agama, beda suku. Gimana lagi? Orang yang dengan Tuhan semuanya dicintainya. Ya setuju silakan, silakan, masalah. Ya kan begitu dong. Mana mungkin orang dekat dengan Tuhan membenci? Melihat pelacur juga nggak benci, paling kasihan melihatnya. Untung aku tidak seperti dia, kan gitu. Nggak mungkin dong. Selalu mendoakan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Bagaimanapun, ketika orang berperilaku yang aneh-aneh, itu berarti dia belum kenal Tuhannya. Itu aja persoalannya. Mereka ini orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan, yang sudah bercerita orang dengan Tuhan tuh begini. Sudah tidak ada keluh kesah lagi. Dia siap menerima apapun yang terjadi. Nah itu dalam Al-Quran dikatakan wa qaulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya qalu rabbana sami'na, siap kami terima segala ketentuanmu.
wa ata'na, dan siap kami jalani segala ketentuan. Dalam pelaksananya, kalau kami itu salah, ghufranaka, yang minta diampuni, wa ilaikal masir, karena nanti akhirnya yang menentukan adalah Engkau juga. Itu ayat ini dibaca setiap orang pada waktu tahlil biasanya ya. Betul. Iya, tapi kenapa tidak pernah dihayati? Dibaca berulang-ulang tapi tidak pernah dihayati.